Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dari muasal fi syarh kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Qala rahimahullah. Di sini diberikan judul oleh al-musannif terkait dengan poin yang kedua dari atau faidah yang kedua, as-saniyah, ya, siyagut tahdits bihaddatsana wa nahwa. Ya, lafaz periwayatan dengan menggunakan haddatsana atau semacamnya. Fi syarh Syama'il Ibnu Hajar rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Hafidz oleh siapa Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam syarahnya terhadap Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilun Nabi. Beliau berkata, akhbarana huwa ka'amba'ana bima'na wahidin 'inda Malikin wal Bukhari wa mu'adhamil Hijaziyin wal Kufiyin. Nah, antum sudah sebagian yang sudah pelajari di mustalahul hadis bahwa salah satu lafaz cara meriwayatkan hadis dengan menggunakan haddatsana, akhbarona, amba'ana, qala lana, dan seterusnya. Iya. Di mana para ulama rahimahumullah kebanyakannya membedakan antara haddatsana dengan akhbarona. Kalau hadis itu dibacakan oleh guru kita yang dengar, misalnya saya dengar dari guru saya, guru yang baca saya dengar, maka nanti ketika saya menyampaikan kepada murid saya bilang haddatsana. Pakai apa? Haddatsana. Kalau guru yang membaca, kita yang mendengar. Tapi kalau sebaliknya, saya yang baca kepada guru, gurunya diam saja mendengarkan bacaan saya, atau teman saya yang bacakan kepada guru, saya ikut mendengar. Jelas ya? Saya ikut mendengar, maka nanti ketika saya sampaikan kepada murid saya menggunakan kata akhbarona. Ya, akhbarona. Itu perbedaan antara haddatsana dengan akhbarona. Jadi haddatsana kalau guru yang membaca, murid yang dengar. Akhbarona kalau sebaliknya. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama membedakan. Sebagian ulama, adapun amba'ana sama seperti akhbarona. Amba'ana sama seperti apa? Akhbarona. Karena amba'ana dari kata naba. Naba artinya khabar. Jadi amba'ana sama akhbarona sama. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba, berita. Ya, jadi sama seperti kabar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, akhbarona huwa ka ambana bimakna wahid. Jadi akhbarona sama ambana sama. Inda Malik, menurut Imam Malik, Al-Bukhari, dan mayoritas Hijaziyin dan Kufiyin. Sementara jadi akhbarona dengan ambana katanya sama. Wa madhhabu Syafi'i radhiyallahu anhu wa jumhurul masyariqah qila wa aktsarul muhadditsin wa ikhtarahu Muslim anna haddatsana. Ini kayaknya bukan amba'ana di sini. Kelihatannya yang dimaksud di sini akhbarana sama haddatsana. Ini bukan amba'ana. Karena yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf khilaf itu bukan akhbarana dengan amba'ana, tapi akhbarana dengan haddatsana. Itu yang ma'ruf perbedaannya. Ma'ruf mazhab Imam Bukhari dan Imam Malik mengatakan sama, akhbarana dengan haddatsana. Jangan diganti ya, saya belum cek apa aslinya. Ini kan manuskrip namanya, kita harus cek ke aslinya. Cuman yang masyhur memang khilaf antara akhbarana dengan haddatsana, bukan akhbarana dengan amba'ana. Jadi di sini juga muhakkik tidak menyebutkan ya betul seperti itu di kitab Syarh Syama'il amba'ana ya. Cuman yang bisa saya tambahkan di sini bahwa ini khilaf antara Malik Al-Bukhari dengan selain mereka menyatakan sama. Apakah haddatsana dengan akhbarana sama atau tidak? Imam Malik Al-Bukhari mayoritas Hijaziyin dan Kufiyin, ya. Kemudian juga mazhabnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Maghrib, ulama Masyariq, ya, ulama di timur mengatakan apa? Sama saja. Pendapat yang kedua, ini pendapat aksarul muhadditsin.
kebanyakan muhadditsin waqtarahu Muslim, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Muslim, anna haddatsana, ya beliau membedakan mayoritas muhadditsin dan yang dipilih oleh Imam Muslim, mereka membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Kalau yang tadi di atas sama saja, mau kamu dengar dari gurumu kamu pakai akhbarana boleh, mau gurumu yang membaca kamu pakai akhbarana juga boleh. Tapi pendapat mayoritas muhaddisin dan yang dipilih oleh Imam Muslim, keduanya berbeda. Haddatsana lima sumi'a minasy-syaikhi khassatan wa huwal i'lam. Haddatsana itu dipakai kalau kita mendengar dari guru saja, mendengar dari guru. Wa huwal i'lam, ini katanya namanya al-i'lam. Ya, al-i'lam maksudnya guru menyampaikan hadisnya. Ya, menyampaikan apa? Hadisnya, membacakannya. Membacakan apa? Membacakan sanad hadisnya, sanadnya dan seterusnya. Ini apa? Haddatsana. Wa akhbarana lima quri'a alaihi, dan pakai akhbarana kalau dibacakan kepada guru, muridnya yang membaca, maka pakainya akhbarana. Wa amma amba'ana fayakunu fil ijazah. Adapun amba'ana itu untuk ijazah, yakni di kalangan mutaakhirin. Ya, amba'ana di kalangan ulama mutaakhirin itu untuk ijazah. Tapi di kalangan ulama mutaqaddimin amba'ana sama seperti akhbarna, sama saja. Jelas ya? Akhbarna dengan amba'ana sama di kalangan ulama mutaqaddimin. Adapun di kalangan mutaakhirin memang amba'ana itu sama seperti ijazah. Apa amba'ana itu untuk ijazah? Fahuwa adna mimma qablah, maka amba'ana lebih rendah dibandingkan akhbarana. Baik. Jadi pendapat jumhur muhaddisin yang paling tinggi itu haddatsana, baru dibawanya akhbarana, baru dibawanya ijazah. Ijazah itu tidak ada yang membaca, guru tidak membaca, murid juga tidak membaca, guru cuma bilang saya ijazahkan kepada kamu hadis-hadis dalam Sahih Bukhari misalnya. Jelas ya? Tidak usah kamu baca, saya ijazahkan kepada kamu misalnya. Itu namanya ijazah. Baik. Sudah? Wa ma'tida ghaliban fir rasmi. Sekarang masalah ringkasan. Ya. Di zaman dahulu kertas mahal. Kertas mahal. Tinta juga mahal. Makanya orang-orang menuntut ilmu itu yang punya kertas melimpah dan tinta yang banyak orang-orang kaya. Ya. Orang-orang miskin tidak bisa beli kertas sama tinta, tidak bisa. Atau kalaupun bisa beli sedikit sekali. Karena itulah biasanya mereka melakukan ringkasan, meringkas. Kalau kita sekarang misalnya yang ya dengan G gitu ya, diringkas gitu. Nah, mereka juga punya ringkasan untuk menghemat tinta dan kertas. Nah, ini dibahas oleh beliau. Wa ma'tida ghaliban fir rasmi sana li haddatsana wa ana li akhbarana wa annana li amba'ana. Kata beliau rahimahullah, adapun yang biasa dilakukan dalam ar-rasm, dalam penulisan, sana itu singkatan dari haddatsana, ana singkatan dari akhbarana, wa annana singkatan dari amba'ana. Baik. Di sini pertama dengan kedua sudah benar ya. Ya, sana singkatan dari haddatsana. Kadang juga dikatakan na saja. Nah, kalau didapati di sanad-sanad dikatakan na, itu haddatsana. Jelas ya? Atau qaf sana, qasana. Itu juga singkatannya qala haddatsana. Baik. Jadi 3. Jadi haddatsana ringkasannya kadang sana, kadang na, kadang qasana. Balik. Qasana. Qala haddatsana. Qasana itu singkatan qala haddatsana. Itu singkatannya haddatsana. Akhbarana singkatannya ana. Baik. Ana singkatannya apa? Akhbarana. Adapun amba'ana, menurut pendapat yang paling kuat tidak ada singkatannya. Para ulama tidak pernah menyingkat amba'ana. Baik, apa yang disebutkan di sini wallahu alam kurang tepat, yaitu annana singkatan dari amba'ana. Ini kurang tepat. Yang masyhur di kalangan muhaddisin bahwa amba'ana tidak ada ringkasannya, tidak disingkat oleh para ulama. Amba'ana.
Nah, sudah ya? Tsumma qala rahimahullah wa qad nazama dzalika al-Iraqi fi alfiyatihi wa zada. Semua ini ya, ringkasan ini maksudnya sudah disebutkan oleh Al-Iraqi dalam alfiyahnya, ya, alfiyah Al-Iraqi, alfiyatul hadits Al-Iraqi, bahkan beliau menambah. Kata beliau rahimahullah, wa ikhtasaru fi kutubihim haddatsana ala sana auna wa qila wa sana wa ikhtasaru akhbarana ala ana wa arana wal Baihaqi abna. Qultu wa ramzu qala isnadun ya isnada yarid qafan wa qala syekhu hadfuha uhid haqqan wala minan nutqi kadza qila lahu wa yanbaghi an-nutqu bidza wa katabu 'inda intiqalin min sanad li ghairihi ha wa antuqan biha wa qad ra'a ar-ruhawi bi alla tuqra wa annaha min ahilin wa qad ra'a ba'du ulil gharbi bi an yaqula makana hal hadits qad wa qila bal ha'u tahwilin wa qala qad kutib makaniha sahhafaha minhan tukhib. Kata Al-Iraqi rahimahullah, wahtasaru fi kutubihim, mereka meringkas dalam buku-buku mereka, haddasana diringkas menjadi apa? Sana, na, dan ada juga mengatakan wasana. Wasana itu wahaddasana. Nah, berarti tambahan ya. Qasana sama wasana. Singkatan dari wahaddasana. Baik, ada yang mengatakan kila. Kemudian wahtasaru akhbarana. Adapun akhbarana, beliau mengatakan apa? Mereka meringkas akhbarana menjadi apa? Ana arana. Menjadi ana arana, akhbarana singkatannya. Arana, kemudian Al-Baihaqi menggunakan abna. Ini sering nih, perhatikan. Kalau baca Musnad atau Sunan Al-Baihaqi, ini dicetakannya banyak ini abna. Al-Baihaqi rahimahullah meringkas akhbarna menjadi abna. Abna ini bukan singkatan amba'ana seperti dipahami oleh sebagian orang, salah paham. Jadi abna bukan singkatan dari amba'ana, tapi abna singkatan dari akhbarna. Ini sering dipakai oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, secara khusus Sunan Al-Baihaqi, gampang didapat contohnya ini. Taib, qultu, kata Al-Baihaqi menambahkan, wa ramzu qala isnadan yarid qafan wa qala syekhu hadfuha uhid. Adapun qala biasa diringkas, dirumus ya, diringkas ya dengan qaf. Nah, seperti tadi, qasana yakni qala haddatsana ya, bisa diringkas pakai qaf. Wa qala syekhu hadfuha uhid. Dan kata syekh, kalau nggak salah syekh sini Ibnu Salah. Karena alfiyatul hadis ini adalah nazamnya muqaddimah Ibnu Salah. Wa qala syekhu hadfuha uhid. Ibnu Salah mengatakan menghilangkan qala dalam sanad itu uhid. Itu yang diketahui dari amalan ulama. Jadi tidak perlu disebutkan apa? Ucapan dan tak tulis, misalnya sanad ya. Imam Bukhari berkata haddatsana, misalnya atau Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala akhbarana, nah akhbarana Abdul Razzaq Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Mari kita ubah saja biar kita ubah sebabnya, biar sekali kita praktek. Haddatsana misalnya ini, nah baik, perhatikan lafaz-lafaz ini singkatan semuanya. Ini lafaz panjangnya, ini singkatannya. Ini kalau dibaca tetap haddatsana Muhammad bin Rafi' akhbarana Abdul Razzaq
Haddatsana, tetap dibaca haddatsana, jangan dibaca sana. Baik? Tetap dibaca haddatsana Ma'mar, haddatsana akhbarana Hammam an Nabi Hurairah. Baik? Kemudian kata beliau, setiap kali membaca sanad itu ada qala di situ. Jadi cara bacanya begini. Qala Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Rafi. Qala, jadi ada qala di sini tersembunyi. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ma'mar. Qala. Kan terjemahnya begitu kan? Imam Muslim berkata Muhammad bin Rafi menceritakan kepadaku. Dia berkata, yakni Muhammad bin Rafi berkata, Abdul Razzaq mengabarkan kepadaku. Dia berkata, yakni Abdul Razzaq berkata, kan begitu. Jadi kata Ibnu Salah, para ulama biasa menghilangkan ini, tidak ditulis, tapi kalau dibaca tetap diucapkan. Makanya ini cara membaca sanad yang benar. Haddatsana Muhammad bin Rafi qala akhbarana Abdul Razzaq qala haddatsana. Paham ya? Haddatsana Ma'mar qala akhbarana Hammam. Jadi harus ketika dibaca qalanya harus muncul. Walaupun tertulis hadfuha uhid, biasa dihilangkan. Kadang-kadang ada sanad yang sebutkan tapi biasanya kebanyakannya dihilangkan. Jelas ya, kata beliau, lihat hadfuha uhid khattan la wala minan nutqi. Maka qala syekh, qala itu biasanya dihilangkan secara khattan, secara tertulis, wala minan nutqi, tapi tidak dihilangkan ketika diucapkan. Ketika diucapkan tetap ada qala di situ. Wala minal nutqi kadza. Qila lahu wa yanbaghi nutqu bidza. Naam. Qila lahu kadza qila lahu wa yanbaghi nutqu bidza. Naam. Maka selayaknya yang membaca sanad mengucapkan qala itu walaupun tidak tertulis. Baik. Terus. Asal yang kalau jangan antum ke sini, tengah sini aja. Antum nggak bisa lihat kalau kehalangan ini semuanya. Baik, dah. Sekarang beliau menyebutkan ringkasan, ada huruf lain yang menjadi ringkasan suatu kata. Qala rahimahullah wa katabu 'inda intiqalin min sanad. Mereka menulis kode ketika terjadi perpindahan sanad. Li ghairihi, pindah ke sanad yang lain. Apa kodenya? Ha wa tuqan biha wa qad. Baca ha dalam sanad. Ketika dibaca sanadnya harus dibaca juga ha. Iya. Ini kan Imam Muslim ya. Imam Muslim. Misalnya dari Abu Hurairah belum sampai ke Nabi SAW, ya? Dia Imam Muslim mau bawakan lagi apa? Mau bawakan lagi sanad yang lain, paham ya? Dia juga sampai ke Abu Hurairah juga. Dia terus begini, ha. Biasanya di buku-buku gitu, ha. Mulai lagi Imam Muslim mengatakan misalnya akhbarana Muhammad ibnu Bashar, terus sampai Abu Hurairah Abi Hurairah. Jadi Imam Muslim membawakan dua sanad. Sanad pertama ini, sanad kedua ini.
Nah, ketika selesai membawakan sanad pertama, mau pindah ke sanad yang kedua, ini gurunya Imam Muslim lagi ya, sama seperti ini gurunya. Ketika Imam Muslim mau pindah ke sanad yang kedua, beliau menggunakan kata ha, ringkasan. Itu singkatan dari apa? Akan diterangkan di sini. Nah, kalau kita membaca sanad, wan tuqan biha, baca itu ha. Tidak boleh langsung lompat akhbaran langsung. Jelas ya? An Abi Hurairah ha, akhbarana Muhammad ibnu Bashar. Ya, ini gampang ditemukan dalam Sahih Muslim. Imam Muslim sering melakukannya. Karena beliau terbiasa menggabungkan beberapa sanad dalam satu kali membawa itu beberapa sanad beliau bawa. Baik. Jadi kata beliau wantukan biha, ucapkan ha. Kalau ada di tengah-tengah sanad begitu ha, ucapkan. Ra'ar ruhawiyyu bi alla tuqra wa annaha min ha'ilin wa qad ra'a. Sementara Ar-Ruhawi berpendapat la tuqra, enggak dibaca. Dan ini pendapat beliau kurang tepat. Yang benarnya haknya dibaca. Ar-Ruhawi mengatakan tidak dibaca, tapi yang benarnya dibaca. Kemudian apa singkatan ha ini? Ar-Ruhawi mengatakan wa annaha min ha'il. Dia singkatan dari ha'il. Apa itu ha'il? Ha'il dinding pembatas. Jadi kayak membatasi sanad ini sama sanad yang kedua. Jadi ada yang mengatakan ha singkatan dari ha'il. Ini pendapatnya Ar-Ruhawi. Pendapat yang kedua, wa qad ra'a ba'du ulil gharbi, sebagian ulama Maghrib berpendapat bi ayyaqula makana hal hadis qat. Ada yang mengatakan ha singkatan dari al hadis, artinya lanjutkan hadisnya. Ya. Jadi an Abu Hurairah ha, yakni lanjutkan hadisnya, baru sanad yang baru. Waqila bal ha'u tahwil. Bahkan ada yang berpendapat ha singkatan dari tahwil. Tahwil artinya perpindahan. Jadi dia berpindah dari sanad satu ke sanad yang lain. Iya. Taib. Bahkan ada yang mengatakan ha di sini bermakna sahha. Iya, singkatan dari sahha. Taib. Jadi kesimpulannya ha di tengah-tengah sanad ini ada beberapa pendapat terkait ringkasannya. Ada yang mengatakan dia singkatan dari ha, singkatan dari apa? Ha'il, atau ada yang mengatakan apa? Al hadis. Ada yang mengatakan tahwil. Dan ada yang mengatakan sahha. Nah, yang benarnya ini. Yang benarnya ha adalah ringkasan dari tahwil. Itu yang paling benar. Ha adalah singkatan dari tahwil, yakni perpindahan sanad. Sudah. Jadi ha menurut pendapat yang lebih tepat ringkasan dari tahwil. Tahwil artinya perpindahan, yakni sanadnya berpindah. Sebentar.
Sekarang masalah yang berikutnya adalah perbedaan rawaina dengan ruwina. Ini biasa disebut di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah ada digunakan kata-kata ini. Jadi apa bedanya rawaina dengan ruwina? Rawaina sama ruwina. Apa bedanya rawaina sama ruwina? Qala rahimahullah wa fi syarhil arba'in, karya Ibnu Hajar juga, Ibnu Hajar, beliau punya syarah Arba'in Nawawiyah. Rawaina bi fathi awwalaihi, di fathah dua huruf pertamanya, ra waw di fathah. Ma'a takhfifil waw, wawnya tidak ditasydid. Indal aksarin. Iya, menurut kebanyakan ulama makna rawaina adalah min rawa idza naqala anhu ghairuhu. Rawaina dari kata rawa, ya, kalau dia meriwayatkan, ya, jika orang lain meriwayatkan darinya. Ya, jika orang lain meriwayatkan darinya. Min rawa idza naqala anhu ghairuhu, jika orang lain meriwayatkan darinya. Wa qala jam'un, sebagian ulama mengatakan, sejumlah ulama mengatakan al ajwadu dhammur ra, yang lebih bagus adalah di dhammah ra-nya, wa kasrul waw, di kasrah wawnya, musyaddada, ditasydid, ruwina. Baik, apa maknanya ruwina? Berarti kan ruwinya sigo majhul, ya, wazan fu'ila, ya kan, wazan fu'ila. Ai rawat lana masyaikhuna, yakni para guru kami meriwayatkannya untuk kami. Ai naqalat lana masyaikhuna fasami'na, maksudnya guru kami meriwayatkan untuk kami dan kami mendengarnya. Apa intinya perbedaannya? Jadi kalau rawaina, yakni kita sendiri yang meriwayatkan, terus kita sampaikan kepada orang. Saya bilang rawaina, kami meriwayatkannya. Jelas ya? Kami meriwayatkannya. Tapi kalau guru saya yang meriwayatkan, saya mengambil dari dia, maka dikatakan apa? Ruwina. Ruwina. Nah, maksudnya begini. Hadis itu kan punya sanad, ya. Sanad itu bukan hal yang mudah untuk dicari tahu. Ya, misalnya saya dengar hadis dari guru saya. Ini guru saya dengar dari siapa, ya? Siapa? Dia kan punya banyak guru. Ini hadis yang ini didengar dari siapa? Kan begitu. Butuh dicari tahu itu. Paham? Nah, kalau saya cari tahu sendiri sanadnya guru saya cari tahu sendiri sampai dapat, ya. Kemudian saya riwayatkan itu dari guru saya, maka saya menggunakan kata rawaina. Saya meriwayatkan, kami meriwayatkan. Ya. Tapi kalau guru saya yang sebutkan sanadnya, ini hadis ini saya riwayatkan dari guru saya ini sampai ke atas. Berarti kan saya tinggal terima, ya. Tidak perlu lagi cari sanad, tinggal terima. Guru saya sudah sebutkan sanadnya. Maka ini digunakan kata ruwina, diriwayatkan untuk kami. Guru kami meriwayatkan dengan sanadnya dia, kita ngambil gitu. Ruwina. Baik. Kalau rawaina, kami yang meriwayatkan dari guru. Jadi sanad saya sendiri yang cari sanadnya. Rawaina. Kalau ruwina, gurunya yang sebutkan sanadnya, ya. Kemudian kita apa? Tinggal menerima. Demikian disebutkan oleh sebagian masyayikh, hafizahullahu taala. Baik. Ini perbedaan antara rawaina dengan ruwina. Ini biasa di buku-buku mutaakhirin. Ya, di kitab-kitab mutaakhirin biasanya ini kayak di Arba'in Nawawiyah ada satu tempat di Muqaddimah, ya, beliau Imam Nawawi mengatakan ruwina, dan kitab-kitab ulama mutaakhirin lainnya. Baik, terakhir penutup. Qala rahimahullah tatimmah. Lengkap. Fi fatawa Ibnu Hajar min al-haqqil wadih al-muqarrarati min al-ma'lumi, ya. Min fatawa Ibnu Hajar, tersebut dalam fatwa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar punya kitab Fatawa, Al-Fatawa. Ibnu Hajar berkata, seharusnya situ ada titik 2, ya. Fi fatawa Ibnu Hajar titik 2. Ini ucapannya gitu.
Ini kayak nyambung aja begini. Jelas ya? Jadi fi fatawa Ibnu Hajar titik 2 gitu ya. Ibnu Hajar berkata, minal haqqil wadih al muqarraratil ma'lumi bainal a'immah, merupakan kebenaran yang jelas yang sudah diakui, diketahui oleh semua ulama, annama yaqa'u li ba'dihim ba'dha kaqaulihi hadza ghalatun wa khata'un, bahwa kalau mereka mengucapkan kepada satu sama lain, mengkritik satu sama lain, mengatakan ini pendapatnya ghalat, salah atau khata, ya, ini keliru, ini salah, la yuriduna bihi tanqisan wala bughdha. Mereka mengkritik bukan maksudnya untuk merendahkan atau membenci orang itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritik kita, ya, mengkritik kita, membenarkan, meluruskan, ya, maka itu bukan tujuannya untuk merendahkan, atau para ulama, mau saya afwan, kalau kita membaca karya tulis para ulama saling menyanggah satu sama lain, ya, bahkan pada sebagian ada ibaratnya cukup keras, ya, cukup keras, maka tetap itu dalam koridor ilmiah, dalam koridor nasihat. Jelas ya? Bukan bertujuan untuk merendahkan, tidak juga untuk menunjukkan dia benci kepadanya yang salah itu. Bal bayanul maqalatil ghairil murtada. Namun itu bentuknya atau konteksnya adalah dalam bentuk menjelaskan pendapat-pendapat yang tidak benar menurut si pengkritik. Jelas ya? Wa hadha sya'nul Isnawi ma' syaikhaini wal Azra'i wal Bulqini wa Ibn al-Imad wa ghairihim fi radd 'ala al-Isnawi bi igladin wa jafa. Inilah yang terjadi antara Isnawi dengan Asy-Syaikhain. Siapa Syaikhain? An-Nawawi dan Ar-Rafi dan An-Nawawi. Ya kan? Ar-Rafi dan An-Nawawi. Kita tahu bahwa semua perkara, semua masalah yang An-Nawawi, Ar-Rafi dan An-Nawawi sepakat, maka itu pendapat yang mu'tamad. Nah, datang Isnawi setelahnya mengkritik keduanya. Mengkritik apa? Keduanya. Dan kadang kritikannya Isnawi cukup keras. Bahasanya beliau itu keras kepada Imam Nawawi dan Ar-Rafi ketika mengkritik. Nah, hatta keras seperti ini pun jangan berpikir macam-macam kepada Isnawi bahwa beliau ingin merendahkan Asy-Syaikhain, ya. Beliau ingin merendahkan kedudukan keduanya, atau beliau ingin, ya, mengajak orang untuk meninggalkan pendapatnya Nawawi, Ar-Rafi. Enggak sama sekali. Ini murni karena menurut Al-Isnawi pendapat keduanya tidak benar, maka dikritik. Nah, tapi Al-Isnawi banyak keliru dalam kritikannya. Makanya datang setelahnya apa? Lihat, datang setelahnya Al-Azra'i, Al-Bulqini, Ibn al-Imad membela Asy-Syaikhain dan membantah siapa? Membantah Al-Isnawi. Jelas ya? Wa ghairihim fi raddi al-Isnawi bi igladin wa jafa, dengan bahasa yang keras pula kepada Isnawi. Jelas ya? Mereka juga mengkritik Al-Isnawi dengan bahasa yang keras. Bahkan jafa, terkandung cenderung kasar gitu. Tapi apa? Tapi tetap jangan difahami itu untuk menjatuhkan Al-Isnawi, merendahkan, membencinya, tidak. Ini karena dianggap ucapannya Al-Isnawi, pendapat beliau ini ibaratnya beliau mungkin keterlaluan ataupun menurut mereka itu keliru. Jelas ya? Jadi intinya tetap dalam koridor nasihat. Walaupun ada yang berlebihan dengan menggunakan ibarat yang cukup tajam gitu. Iya, yaitu ijtihad dia lah. Tapi masalah mengkritik itu sah-sah saja. Wa nisbatuhu lima huwa bari'un minhu ghaliban. Jelas ya? Bahkan terkadang mereka-mereka ini Al-Azra'i, Al-Bulqini dan Ibnu al-Imad terkadang mensifati Al-Isnawi dengan sifat yang dia berlepas darinya. Saya belum pernah membaca ya lafaz-lafaz yang digunakan oleh mereka rahimahullah, bagaimana saling mengkritiknya dengan keras. Cuman ini kelihatannya kadang Al-Azra'i, Al-Bulqini, Ibnu al-Imad menyifati Al-Isnawi mungkin dengan sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh ulama. Yang mana Isnawi memang tidak bersifat seperti itu. Cuman mungkin mereka bertiga berpikir seperti itu ya. Ucapannya Al-Isnawi mengesankan seperti itu. Jelas ya? Maka kata Ibnu Hajar enggak seperti itu. Al-Isnawi juga betapapun kerasnya enggak seperti itu. Enggak seperti yang dituduhkan atau disifati oleh tiga orang alim ini. Lakinnahu lamma tajawaza fi haqqi syaikhaini qayyadallahu man tajawaza fi haqqihi jazaa'u wifaqa.
Hanya saja tatkala Al-Isnawi melewati batas dalam mengkritik asy-syaikhain, maka Allah taala qayyadha, ya memasang di situ orang-orang yang membela membela hak asy-syaikhain, ya. Kemudian mengkritik Al-Isnawi sebagai jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Ya, maksudnya bagaimanapun kritikan itu tetaplah kritikan, ya, nggak ada masalah, cuman seharusnya dengan uslub yang baik gitu. Tapi sekali lagi, hatta dengan sebagian ulama berijtihad dengan uslub yang agak keras bahkan cenderung kasar, tetap tidak boleh dipahami dia ingin menjatuhkan, merendahkan atau membenci. Karena mungkin menurut dia ini keterlaluan salahnya. Saya tidak benci orangnya gitu, cuma pendapatnya terlalu salah gitu. Jelas ya, terlalu salah. Saya akui dia keilmuan dia, tidak saya rendahkan, cuma dalam masalah ini dia terlalu salah sekali gitu. Makanya kadang diserang dengan kalimat yang cukup tajam. Taib, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah wa ma'a dzalika ma'adzallah ay yaqsida ahadun minhum ghaira bayani wajhil haqq ma'a baqa'i ta'dhimi ba'dihim li ba'd. Bersamaan dengan itu, ma'adzallah, ya, setiap di antara mereka tidak memiliki tujuan kecuali sekedar untuk menjelaskan kebenaran, bayan wajhil haq. Iya. Mereka ketika mengkritik dengan bahasa bagaimanapun gitu ya, walaupun kadang keterlaluan bahasa yang digunakan, tetap saja inti tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menjelaskan kebenaran dengan tetap menjaga ta'zim sebagian di antara mereka kepada yang lain. Tetap saling menghormati. Yani dalam masalah yang dia salah, ya kita baik-baik saja, enggak masalah, kita hormati. Maksudnya begitu. Fakana nahnu wa man i'taradna alaihi wa i'tarada alaina ma'atiqadi salahihim wa fakadza nahnu afwan. Maka demikian pula selayaknya kita, kata Syekh, kata Ibnu Hajar. Sikap kita dengan orang yang kita kritik atau yang mengkritik kita, ya, jelas ya, dimana kita meyakini dia ini asalnya orang baik, yang mengkritik kita ini asalnya orang baik gitu. Ya, cuman pandangan dia dalam masalah ini kepada saya, ya dia pandang begitu, dia kritik saya. Tapi saya, ya asalnya dia orang baik. Demikian pula yang saya kritik dia dalam masalah ini, dia asalnya orang baik, orang soleh, berilmu. Cuman dalam masalah ini saya tidak setuju, saya kritik dia. Jelas ya? Maka demikian pula sikap kita. Satu sama lain mengkritik. Kita yang mengkritik atau kita yang dikritik, tetap kita terima, ya. Kalau kita merasa tidak salah, ya kita punya jawaban, kita sanggah juga dengan cara yang baik, tanpa menghilangkan status dia sebagai orang berilmu, merendahkan dia dan seterusnya. Wa annahumul, ya, selama tentunya kritikannya berdasar jelas, ilmiah dan seterusnya. Wa annahumul qudwatu linnasi fi dzalikal iqlim jazahumullahu khaira. Dan mereka inilah, para ulama inilah yang menjadi panutan kita dalam permasalahan kritik mengkritik ini, ya, iklim, yakni situasi kondisi ini, kritik mengkritik. Mereka lah suri teladan kita. Jazahumullahu khairan wa nafa'ana bihi wa khatama lana wa lahum bil husna wat taufiq. Ya, semoga Allah taala membalas mereka dengan kebaikan, memberikan manfaat kepada kita melalui mereka, dan memberikan penutup akhir kepada kita dan kepada mereka dengan penutupan atau penutup yang terbaik dan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai dua fawaid yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Masih ada satu bab terakhir, khatimah. Ini khatimah terkait dengan maklumat umum, ya, pengetahuan umum, ya. Beliau akan jelaskan beberapa masail di sini, ya, terkait dengan maklumat umum, ya, dalam ilmu agama. Baik. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.